Yesus memimpin kita sendiri secara pribadi. Dia tidak mengatakan tentang arah jalan kemana yang harus ditempuh, tetapi sekali lagi, dia sendirilah jalan itu. Sebuah penegasan yang harus kita syukuri. Rahasia besar bagi setiap orang ditunjukkan kepada kita oleh Yesus sendiri ketika orang ingin sampai kepada keselamatan. Kita bersyukur dianugerai iman akan Yesus Tuhan yang adalah jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan itu. Selebihnya terserah tanggapan kita manusia. Apakah kita mau percaya atau kita acuh atau kita sedang memikirkan jalannya sendiri. Tetapi yang pasti ketika orang mengikuti Yesus yang hari ini mengatakan sebagai jalan itu sendiri dengan segala perintah-perintahnya, maka kita boleh yakin kita akan sampai kepada keselamatan surga abadi sebagaimana dirindukan oleh setiap orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Apa yang terjadi pada Yesus, utamanya di akhir-akhir hidupnya, penderitaan, kematian dan kebangkitan terus dikumandangkan oleh para rasul. Hari ini Paulus menceritakan dengan penuh semangat. Tentu hal itu membuat orang heran, sekaligus kagum, namun juga meminta kepada mereka sikap tertentu, percaya atau tetap acuh. Namun barang siapa percaya akan peristiwa yang terjadi pada Yesus, utamanya di puncak karya penyelamatan, maka merekalah juga yang akan menemukan jalan sampai kepada keselamatan itu. Sekarang mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita memasuki Ekaristi Kudus ini dengan menyesali segala dosa dan kesalahan kita serta memohon kerahiman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita berandai-andai. Seandainya saya dan Anda kalian berada di suatu tempat atau kota yang asing bagi kita, lalu kita mencari suatu tempat yang memang menjadi tujuan kita, lalu bingung, lalu ketemu orang, lalu kita bertanya, di mana ya contoh katakanlah museum ini? Lalu orang itu menjawabnya demikian, silahkan Anda mengambil jalan yang pertama, lurus saja, 200 meter kemudian silahkan Anda belok ke arah ke kiri, itulah jalan kedua. Kira-kira 500 meter lagi kalian akan berjumpa dengan perempatan, ambil jalan ke kanan, lurus saja. Lalu di sana kalian akan menjumpai sebuah taman. Ambillah jalan ke kanan yang ada di pertengahan taman itu, lalu lurus saja. Kemudian 500 meter lagi silahkan Anda ke kiri, lalu 200 meter lagi silahkan Anda ke kanan. Di sanalah jalan itu dan tempat itu. Saya yakin kita akan kebingungan dan tersesat. Tidak akan sampai ke tempat tujuan kita kalau kita tidak bertanya lagi kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam Injil dikisahkan kepada kita Yesus
yang menyampaikan kepada para muridnya bahwa sesaat lagi dia akan pergi. Tapi jangan gelisah kalian, katanya. Yesus akan pergi kemana? Yesus akan pergi ke rumah Bapaknya. Rumah di tempat di mana Bapaknya berada. Dan tentu sejak awal mula dia sendiri juga berada. Kita memahami rumah Bapa seperti yang disampaikan oleh Yesus tidak lain adalah surga. Nah, secara sederhana kalau kita ditanya apa surga itu? Surga itu tempat di mana Tuhan Yesus berada bersama dengan Bapaknya. Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapa. Tujuannya untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kalian. Supaya setelah itu aku kembali kepadamu dan membawa kalian di tempat di mana aku dan Bapa berada. Itulah surga. Keadaan di mana Bapa dan Yesus ada di sana. Maka kalau orang ingin merasakan surga gitu ya, itu artinya kita masuk dalam situasi sedemikian rupa dalam kesatuan dengan Bapa dan Yesus sendiri. Nah, lalu biasa Thomas bertanya kepada Yesus, bagaimana jalan ke sana? Nah, menjawab pertanyaan Thomas tadi, Yesus tidak mengatakan, nanti ya kamu silahkan jalan lurus ke sana, ke kiri, ke kanan, ke utara, ke timur, ke barat. Tidak seperti itu. Yesus menjawabnya dengan tidak berandai-andai. Bagaikan seorang yang ditanya lalu menjawabnya begini, mari saya akan menunjukkan jalan yang menjadi jalan yang harus kamu lalui. Mari ikuti aku akan menunjukkan tempat itu kepadamu. Nah, kalau kita ketemu orang seperti ini, kita boleh yakin kita tidak akan tersesat dan pasti akan sampai di tempat tujuan kita. Dalam pemahaman seperti itulah Yesus mengatakan bahwa dialah jalan. Yesus sendirilah jalan itu. Dia tidak hanya memberi pengarahan, dia tidak hanya memberi nasihat, tetapi Yesus sungguh-sungguh menuntun kita. Yesus memimpin kita sendiri secara pribadi. Dia tidak mengatakan tentang arah jalan kemana yang harus ditempuh, tetapi sekali lagi dia sendirilah jalan itu. Sebuah penegasan yang harus kita syukuri. Rahasia besar bagi setiap orang ditunjukkan kepada kita oleh Yesus sendiri ketika orang ingin sampai kepada keselamatan. Kita bersyukur dianugerahi iman akan Yesus Tuhan yang adalah jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan itu. Selebihnya terserah tanggapan kita manusia. Apakah kita mau percaya atau kita acuh atau kita sedang memikirkan jalannya sendiri. Tetapi yang pasti ketika orang mengikuti Yesus yang hari ini mengatakan sebagai jalan itu sendiri dengan segala perintah-perintahnya, maka kita boleh yakin kita akan sampai kepada keselamatan surga abadi sebagaimana dirindukan oleh setiap orang. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitan-Mu Engkau telah membebaskan kami. Kristus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Haleluya, haleluya.